Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rafa Purwati. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Dari mana nenek mendapatkan bola mata sebanyak ini, Tan? Bukankah Bapak mau bilang bola mata yang nenek congkel dari korbannya akan dimakan? Kenapa di sini masih ada sebanyak ini? Aku benar-benar penasaran. Entahlah, Del, Tante juga kurang paham. Ini saja Tante baru pertama kali masuk ke sini. Jawab Tante, yang juga terlihat bingung. Ya sudah, ayo kita cari saja kedua benda itu. Keburu nenek pulang. Soro Tante Tami. Aku mengikuti Tante Tami yang sudah mulai mencari. Kira-kira di mana ya, Tan? Tanya aku. Kami sudah mulai fokus mencari. Ini? Aku menoleh pada Tante Tami. Tante Tami terlihat tengah mengamati sebuah benda besar memanjang yang tergeletak di bawah meja pemujaan. Kok mirip peti mati ya, Tan? Lirihku agak ragu. Aku masih mengamati benda yang lebih mirip dengan peti mati, yang di bagian luarnya terdapat sebuah gembok berukuran cukup besar yang mengancing penutup peti mati tersebut. Atau jangan-jangan ulan? Aku masih menduga. Tante menoleh sesaat, lalu bangkit dari duduknya. Tante keluar dari kamar itu. Aku tak tahu Tante mau kemana. Menit berikutnya, Tante telah kembali membawa sebatang linggis. Minggir, Del, ucap Tante. Aku pun menyingkir dari peti itu. Tante mengantam ujung linggis yang ia pegang pada gembok yang mengancing penutup peti itu. Linggis tersebut diujamkan berkali-kali. Tante mengarahkan ujung linggis itu pada gembok mengancing peti secara berulang-ulang hingga perlu Tante bercucuran. Setelah cukup lama berusaha, akhirnya kancing gembok berhasil terbuka oleh antaman linggis yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, liriku. Aku cukup lama tegang menyaksikan usaha Tante Tami. Tante melempar ke sembarang arah linggis yang baru saja ia gunakan. Kami bergegas menghampiri peti itu. Rasanya tak sabar kami membuka dan melihat apa yang ada di dalam sana. Astagfirullahaladzim. Aku dan Tante Tami beristighfar hampir bersamaan. Perasaan kaget yang teramat sangat membuat kami terhenyak. Sesaat kami mematung, mata kami masih terbelalak, merasa ngeri dan takjub mengamati apa yang ada di dalam peti mati itu. Perasaan hati kami saat itu bercampur aduk antara senang dan merasa berduka. Senang karena kami berhasil mendapatkan jasad Wulan pada akhirnya. Tapi kami juga merasa berduka dengan keadaan Wulan yang kami temukan di dalam peti mati saat itu. Tubuh jasad Wulan terbujur kaku di dalam peti mati. Paras cantiknya masih terlihat, meski kedua bola matanya telah kopong tanpa bola mata. Kulit dan dagingnya masih utuh, meski telah mengering. Kelopak bunga warna-warni yang telah layu menaburi tubuh jasad kering itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan wanita cantik ini ditumbalkan, Tante? Tanyaku masih penasaran, keheranan dengan apa yang kulihat saat itu. Aku merasa aneh melihat jasad Wulan yang masih terlihat cantik. Padahal, menurut pengakuan arwah Wulan kepada aku saat di UKS waktu itu, dia mengaku telah dijadikan tumbal perawan pertama oleh nenek. Jika memang benar Wulan ini merupakan tumbal pertama nenek, berarti dia telah ditumbalkan berpuluh-puluhan tahun yang lalu. Karena nenek memuja sudah begitu lama, bahkan sebelum Tante lahir. Karena itu Tante tidak pernah tahu pasti apa sebenarnya alasan yang membuat nenekmu nekat melakukan pemujaan iblis untuk melakukan perjanjian gaib. Tante bercerita. Jadi nenek memuja iblis jauh sebelum Tante Tami lahir. Aku mengernyit heran.
Bahkan mamamu pun waktu itu belum lahir, Del. Kami baru tahu jika nenekmu memuja dan melakukan perjanjian dengan iblis setelah kesucian mamamu direnggut oleh makhluk yang namanya tak boleh disebut. Tante menitikkan air matanya. Saat itu, aku pun ikut sedih. Aku seolah dapat merasakan bagaimana sulitnya menjadi mama dan tante Tami saat itu. Saat pertama kali mengetahui kenyataan, jika ibu mereka ternyata memiliki perjanjian gaib dengan iblis. Perjanjian yang bahkan harus menumbalkan dan mengorbankan banyak orang. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku pun merasa hampir gila saat aku baru tahu tentang semua kenyataan nenek yang bagiku terasa mustahil dan di luar nalar. Apa yang kalian lakukan setelah mengetahui kenyataan itu, Tan? Tanya aku. Aku turut prihatin. Apa yang bisa kami lakukan selain menangis, Del? Terlebih saat kami harus kehilangan Umar, adik laki-laki kami yang pernah tante ceritakan kepadamu waktu itu. Saat usia tante 15 tahun dan mamamu usianya 16 tahun. Kami hanya selisih 1 tahun, sedangkan usia Umar saat itu baru 12 tahun. Kamu begitu terpukul saat aku dan mamamu menyaksikan bagaimana adik kami harus menderita saat meregang nyawa karena harus menjadi korban tumbal dari pemujaan ibu kami sendiri. Kesucian mamamu telah diterenggut saat itu. Demi melindungiku, Mbak Ningrum membawaku menemui Kiai Samsul untuk meminta perlindungan agar kami bisa segera terlepas dari perjanjian gaib nenek. Tapi segala usaha kami serasa percuma. Kiai Samsul meninggal saat berusaha menolong kami, sedangkan tante sendiri. Apa yang terjadi pada tante? Aku penasaran. Aku masih menunggu kelanjutan cerita dari tante Tami. Nasib tante bahkan lebih malang dari mamamu, Duk. Tante Tami tiba-tiba saja menangis tergugu. Apa yang telah terjadi pada tante? Aku semakin terbawa dalam suasana kesedihan tante Tami. Seperti yang pernah tante ceritakan padamu waktu itu, Duk. Tante terjebak dalam perjanjian gaib itu. Tanpa sengaja tante mengucapkan kata sandi mengikuti kalimat yang diucapkan oleh nenekmu. Itulah mengapa tante sekarang harus rela menjadi istri sekaligus budak nafsu seumur hidup oleh makhluk itu. Jika perjanjian nenek tak bisa terhapuskan, selamanya tante akan menjadi budak mereka. Bahkan kematian pun tak dapat menolong tante ataupun nenek, karena kami sudah sama-sama menjadi pengabdi serta mempelai wanita dari makhluk-makhluk yang sangat mengerikan itu. Tangis tante semakin pecah. Air mataku pun luruh karena ikut merasakan kesedihan tante Tami saat itu. Jadi maksud tante juga ikut memuja apa yang dipuja oleh nenek? Aku ingin memastikan apa yang menjadi penasaranku. Tante tidak menjawab. Kepalanya hanya mengangguk pelan. Jadi tante juga memberikan tumbal kepada mereka? Aku semakin penasaran. Kali ini kepala tante menggeleng pelan. Tidak, Del. Tante hanya perlu melayani makhluk yang telah menjadi suami gaib tante. Tante harus melayani setiap malam dan setiap 8 kali. Tante harus memujanya dengan mempersembahkan sesaji. Tante tidak perlu memberikan tumbal karena tante tidak pernah mengajukan penukaran apapun. Penukaran? Jadi maksud tante, orang-orang yang memuja akan memberikan tumbal demi sebuah penukaran? Benar, Del. Sedangkan tante hanya korban. Tante tak butuh penukaran apapun. Tante hanya ingin segera terlepas dari jerat perjanjian ini, agar tante tidak perlu lagi melayani sosok yang menjadi suami tante sampai saat ini. Lirik tante Tami. Aku semakin merasa sedih dengan kesedihan tante Tami. Jadi, mamaku juga ikut memuja, Tan? Lirikku. Tidak, Del. Mamamu hanya sebagai tumbal karena barang kotornya dicuri oleh peliharaan nenek. Seperti apa yang pernah terjadi padamu waktu itu. Hanya saja, mamamu tak seberuntung kamu.
Mamamu harus bernasib seperti Ivana dan tumbal nenek yang lain. Mamamu ditindih makhluk itu. Bahkan dia juga harus mengandung benih dari makhluk menyeramkan itu. Karena seorang tumbal yang telah ditindih makhluk itu akan mengandung janin yang kemudian menjadi calon tumbal janin. Berbeda dengan tante, karena tante ini mempelai. Tante adalah istri dari makhluk itu. Hanya karena tante pernah mengucapkan kata sandi. Selama ini, setiap malam tante harus melayani makhluk itu. Kami selaku pemuja tidak akan bisa mengandung benih dari makhluk itu. Tante pun kurang paham mengapa bisa begitu. Tapi yang jelas, itulah yang dikatakan nenekmu pada Tante Tami saat itu. Mengapa nenek tega menjebak Tante Tami sampai-sampai tante mengucapkan kata sandi, Tan? Tanya aku. Aku tak habis pikir dengan semua cerita yang baru ku dengar dari Tante Tami. Entahlah, Del. Tapi setelah tante tahu kenyataan tentang adanya Nyi Duri yang bisa menjelma sosok mirip nenek, rasanya tante mulai ragu jika nenek yang telah menjebak tante. Karena sehari setelah tante mengucapkan kata sandi, nenek terlihat aneh. Dia seperti sedih, tapi juga marah. Dia bahkan mengomel pada tante. Tante masih ingat benar bagaimana nenek menyalahkan Tante Tami waktu itu. Nenek menganggap tante ceroboh karena telah mengucapkan kata sandi. Bahkan saat usia tante masih 15 tahun, nenek tampak marah bercampur sedih. Dia memeluk tubuhku dengan tubuhnya yang bergetar saat melihat diri anaknya yang begitu menyedihkan. Aku tahu nenek menangis saat itu, tapi aku tak tahu apa yang membuat nenek menangis. Saat itu, tante merasa heran. Jelas-jelas nenek yang membawaku dalam obrolan yang membuat tante tanpa sadar mengucapkan kata yang terlarang. Tapi, justru nenek sendiri pula yang menyalahkan Tante Tami setelah hal terburuk dalam hidup tante harus terjadi. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Tan? Apalagi, Del? Semua telah terjadi. Nenekmu hanya mengajari tante bagaimana melayani suami gaib tante dengan benar agar makhluk itu tidak murka. Kamu bisa bayangkan, Duk, tante masih seusiamu dulu saat tante harus menyerahkan jiwa dan raga tante kepada makhluk yang namanya tak boleh disebut. Aku memeluk tubuh Tante Tami yang semakin bergetar dalam tangisnya. Malang sekali nasibmu, Tan. Aku semakin yakin untuk melanjutkan apa yang sudah aku mulai. Mataku kembali fokus pada jemari jasad Wulan yang masih terlihat lentik, meski kulit dan dagingnya telah mengering. Tatapanku semakin fokus pada jari kelingking dengan kuku yang telah menghitam. Mungkin karena faktor usia kematian jenazah itu yang membuat seluruh kuku-kuku yang ada di tangan dan kaki Wulan berwarna hitam. Aku harus mendapatkan kuku kelingking tangan kiri Wulan. Setelah itu, aku akan kembali mencari untuk menemukan satu barang lagi, agar aku bisa mengumpulkan ketiga benda yang telah dikeramatkan oleh nenek setelah aku hapus mantra perjanjian nenek dan iblis itu. Barulah aku pergi ke gua Ringin Kembar untuk mengambil kendil berisi abu keramasi Nyi Duri. Akan kularung abu wanita setan itu ke laut, agar aku bisa segera membebaskan Tante Tami dan yang lain dari perjanjian yang begitu meresahkan ini. Iya, aku semakin yakin dengan keputusanku kali ini. Ini sulit sekali, Tan, liriku. Kedua tanganku kini telah berusaha melepas kuku dari jari kelingking sebelah kiri Wulan. Ini sulit, Del, karena jasad ini sudah begitu lama usianya. Kulit dan dagingnya saja sudah mengering dan menyatu pada tulangnya. Tante ikut membantu. Lalu kita harus bagaimana, Tan? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa melepaskan kuku ini dari Wulan? Tante belum menjawab. Ia masih berpikir. Tatapan tante masih tak lepas dari kuku kelingking Wulan yang masih melekat kuat pada jari lentik itu. Begitupun aku. Tolong aku. Astagfirullahaladzim. Aku dan tante melonjak kaget saat tiba-tiba sosok Wulan telah muncul di hadapan kami.
Sosok tanpa bola mata itu terduduk tepat di hadapan kami. Lebih tepatnya, ia berada di atas jasadnya sendiri. Lakukan apapun agar aku bisa terbebas dari sini, ucap Wulan dalam tangisnya yang terdengar begitu pilu. Kukumu sangat sulit untuk kulepas dari jarimu, gagap Tante Tami. Potong saja kelingkingnya, balas Wulan masih dalam tangisnya. Aku dan Tante Tami tertegun menatap sosok yang terlihat menyedihkan itu. Aku berusaha menelan ludah, tapi rasanya begitu sulit. Potong saja kelingkingnya, suara Wulan menggema seiring dengan hilangnya sosok menyedihkan itu. Aku dan Tante Tami sesaat mematung. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Del? Pertanyaan Tante Tami membuyarankan lamunanku. Menurut Tante, kita harus bagaimana? Liriku. Mataku belum lepas dari jasad yang mengering di depan mataku. Tepatnya jasad itu masih ada di dalam peti mati. Haruskah kita potong kelingkingnya? Aku menoleh cepat ke arah Tante Tami. Begitupun Tante yang tiba-tiba telah menolehku. Hingga tatapan kami saling bertemu dan saling menatap cukup lama. Kepala Tante Tami mengangguk lemah. Aku hanya mampu meneguk ludah ketika tangan Tante Tami mulai mendekati jari kelingking di tangan kiri Wulan yang telah mengering itu. Tak, Tante. Aku meremas baju Tante Tami saat kelingking kering itu mulai ditekuk ke arah yang berlawanan. Suara aneh terdengar dari langit-langit rumah. Suara itu terdengar seperti ular yang mendesis. Aku dan Tante Tami masih mengamati langit-langit kamar nenek. Kami mencari apa yang menjadi sumber dari suara yang mirip desisan ular itu. Tak ada apapun di langit-langit kamar itu, tapi suara mirip desisan ular semakin terdengar. Tumang, lirih Tante Tami. Mataku seketika membulat saat sosok pria berambut panjang mulai muncul menembus langit-langit kamar rahasia. Tempat kami masih duduk berusaha melepaskan kelingking Wulan dari tangannya. Desiran Tumang kembali terdengar, seiring dengan sosok Tumang yang semakin terlihat seluruh badannya. Batas pusat hingga kepala Tumang adalah sosok pria tampan bertelanjang dada, sedangkan batas pusat ke bawahnya merupakan wujud ular raksasa berwarna hitam kecoklatan. Tante Tami semakin mempercepat aksinya. Tangan Tante Tami memutar dan menggerakkan cepat jari kelingking Wulan, hingga akhirnya jari yang telah mengering itu berhasil lepas dari tangan jasad malang itu. Gadis berdarah campuran, suara Tumang terdengar menyapa. Aku terhenyak. Tubuhku seketika menegang saat tiba-tiba wajah Tumang telah begitu dekat menatap wajahku. Gadis manis, aroma darah campuranmu begitu menggoda, lirih Tumang. Aku merasa risih ketika tangan nakalnya mulai membelai area dagu dan pipiku. Bahkan siluman ular itu mulai melilitkan tubuh ularnya pada area perut dan dadaku hingga nafasku serasa sesak. Lepaskan Delisa, Tumang, atau akan kubakar tubuhmu dengan ini. Tante Tami menggeretak dengan liontin kalungnya yang biasa digunakan oleh Tante Tami untuk mengusir makhluk halus yang mengganggu. Aku takut, desis Tumang dengan suara meledek. Dasar budak bodoh. Kamu pikir aku akan takut dengan jimat yang dibuat oleh kaumku sendiri? Geram Tumang. Spontan ekor besarnya mengibas hingga menumbangkan Tante Tami. Brak! Tante! Begiku. Aku tak tega melihat Tante Tami yang terlempar cukup jauh. Tubuhnya menghantam dinding hingga wanita malang itu tidak sadarkan diri. Hewan kecil tidak berguna, menyingkir kamu. Seperti pada Tante Tami,
Tumang juga mengibaskan ekornya pada Chiko saat Chiko mengeong tanpa henti di sisi kami. Mungkin maksud Chiko saat itu ingin menolongku, tapi kucing malang itu harus bernasib sama dengan Tante Tami karena kekejaman Tumang yang melempar tubuh Chiko hingga terlempar jauh keluar kamar rahasia nenek. Kamu manis sekali. Jadilah ratuku. Menikahlah denganku. Maka akan kuberikan apapun yang kamu mau. Tumang berdesis. Mata kuning kecoklatannya menatap kedua mataku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Lidah ularnya yang bercabang berkali-kali menjulur keluar, lalu masuk kembali ke dalam mulutnya. Begitu seterusnya. Bagaimana? Mau kan? Kamu adalah gadis yang istimewa. Darah campuranmu dapat menaklukkan sisi dunia lelembut. Jadilah ratuku, agar kita bisa menguasai dunia lelembut bersama-sama. Ucapnya lagi. Aku hanya mampu menggelengkan kepalaku. Air mataku mengalir semakin deras. Jeratan ekor ular Tumang semakin erat menahan tubuhku yang semakin melemah. Katakan, Delisa. Katakan saja kamu mau. Akan kusanggupi apapun maumu. Tumang kembali merayu. Bisakah kamu bebaskan perjanjian nenek? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Sangat mudah. Semua bisa terjadi jika kamu mau menjadi permaisuriku. Jawab Tumang. Jika memang kamu bisa melepaskan nenek dari segala perjanjian dan persyaratan tumbalnya, aku Tidak, Delisa. Suara pekikan nenek mengalihkan perhatianku. Nenek telah berdiri di ambang pintu kamar rahasianya. Matanya menatap tajam ke arah kami. Rahayu, kenapa kamu selancang ini menghentikan seorang yang hendak mengucapkan perjanjian? Tumang kembali berdesis. Kali ini tatapannya beralih pada nenek. Tidak ada perjanjian untukmu, Tumang. Kamu hanyalah budak. Jadi, bersikaplah seperti budak. Jangan berlaku lancang dengan mengambil apa yang bukan jatahmu. Pekikan nenek semakin terdengar geram. Bukan jatahku. Bukannya waktu itu kamu pernah menjanjikan cucumu ini padaku? Tumang kembali berdesis. Suaranya begitu lirih tapi nadanya sangat menekan. Kamu boleh memiliki cucuku, tapi syaratnya kamu harus mengalahkan dulu junjunganmu. Kamu tahu kan, jika dia yang namanya tidak boleh disebut juga menginginkan cucuku, lepaskan cucuku sekarang juga. Atau ku sebut nama junjunganmu agar dia datang kemari. Kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi padamu jika dia sampai tahu kamu berusaha merebut apa yang begitu diinginkan oleh dia namanya yang tidak boleh disebut. Ucapan nenek terdengar begitu meyakinkan. Aku bisa melihat raut ketakutan dan kecemasan pada wajah Tumang. Tubuhku mulai dapat merasakan saat ekor raksasa itu perlahan melepaskan lilitannya pada tubuhku. Saat seluruh ekor Tumang terlepas, saat itu pula tubuh lemasku luruh dan tumbang di lantai. Tumang kembali merayap pada langit-langit dan menghilang. Saat itu pula nenek gegas mendekatiku. Ia masih lemas meringkuk di atas lantai kamar. Maafkan nenek, sayang. Ucap nenek seraya memeluk tubuh lemasku. Apa yang kalian lakukan pada Wulan? Pekik nenek saat tatapannya menemukan peti mati yang telah terbuka dan memperlihatkan jasad Wulan yang tak lagi memiliki jari kelingking di tangan kirinya. Apa yang telah kalian lakukan? Nenek mengulang pertanyaannya. Kali ini tatapannya begitu tajam padaku. Mana kelingking Wulan? Mana? Nenek menyibakkan baju, tangan dan apapun yang ada padaku. Bahkan merogoh saku bajuku meski tanpa seizinku.
Dia tengah mencari jari kelingking wulan yang dia curigai ada padaku. Tidak ada, Nek, lirikku. Aku semakin ketakutan dengan sikap nenek kali ini. Tami, Kali ini nenek bangkit dan berpindah pada Tante Tami. Seperti padaku, nenek juga melakukan hal yang sama pada tubuh Tante Tami yang masih belum sadarkan diri. Aku turut bangkit, meski tubuhku masih terasa lemas. Aku melangkah dengan tubuh terhuyung-huyung mendekati nenek dan juga Tante Tami. ini dia. Nenek telah berhasil mendapatkan apa yang dia cari dari saku baju Tante Tami. Delisa, Nenek spontan menoleh dan menatap tajam padaku. Saat jari kelingking wulan yang awalnya berada di tangan nenek berhasil kurebut kembali. apa yang kamu lakukan? Kembalikan benda itu, sayang. Ayo, Nduk, kembalikan pada nenek. Nenek bangkit, lalu perlahan mendekatiku. Tidak, Nek. Aku harus menyudahi semua ini. Tinggal satu barang lagi. Tunjukkan di mana barang itu, Nek. Tunjukkan sekarang. Aku mau perjanjian ini berakhir. Bagiku, aku sudah tak tahan lagi. Apa yang akan kamu lakukan dengan benda-benda itu, Nduk? Menurutlah pada nenek. Sini, Nduk. Biarkan nenek yang simpan benda-benda itu. Nenek kembali merayuku. Tunjukkan saja di mana batok kepala tumbal janin pertama nenek. Ayo, Nek. Aku mau bebaskan nenek dari perjanjian saat ini. Liriku. Kali ini aku yang merayu. Jangan sekarang, sayang. Nenek tidak mungkin siap menumbalkanmu. Tunggu sebentar lagi. Bersabarlah sedikit saja. Nenek sudah temukan cara yang lain. Ayo, sayang. Kembalikan dulu benda-benda itu pada nenek. Akan bahaya bagi kita jika benda-benda keramat itu sampai jatuh pada tangan yang salah. Bagaimana ini? Apakah perkataan nenek bisa dipercaya? Haruskah aku menyerahkan kedua benda yang telah susah payah kami dapatkan? Tapi nenek bilang tidak siap menumbalkanku. Jujur, hati kecilku juga tidak pernah siap menjadi tumbal. Nenek bilang sudah temukan cara yang lain. Apakah dia berkata benar? Aku harus bagaimana? Berikan pada nenek, Nduk. Suara nenek terdengar memelas. Telapak tangannya menengadah padaku. Bahkan kedua matanya pun berkaca, menatapku dengan tatapan nanar. Aku tak mungkin sanggup menyerahkanmu pada mereka, Nduk. Kita akan lakukan cara yang nenek punya agar perjanjian ini berakhir tanpa harus menumbalkanmu. Kalau memang ada cara lain, katakan pada aku, Nek. Beritahu aku bagaimana caranya, agar kita bisa segera terbebas dari perjanjian yang menyesatkan ini. Bagiku, aku takut untuk percaya begitu saja. Nenek membuang nafasnya perlahan. Bangunkan tantemu dulu, Ucap nenek. Aku menurut. Dengan panggilan dan goyangan kecil pada tubuh Tante Tami, akhirnya aku berhasil menyadarkan Tante Tami yang sempat tak sadarkan diri karena ulah dari Tumang. Apa yang terjadi, Nduk? Tanya Tante pasca tersadar dari pingsannya. Sepertinya Tante Tami sempat lupa dengan apa yang telah terjadi. Mungkin karena kepalanya yang terbentur cukup keras. Tante pingsan tadi, minum dulu, Tan. Ujarku. Seraya aku sodorkan segelas teh hangat kepada Tante Tami. Tante menerima lalu meneguk teh yang baru kubawa dari dapur itu. Nenek mengajak kami keluar dari kamar rahasianya. Setelah keadaan Tante sudah lebih membaik. Kulihat Albert masih duduk termenung dengan tatapan kosong di atas sofa tamu rumah kami. mana jarum benangnya? Satu tangan nenek mengadah ke arahku saat kami telah berdiri di dekat Albert. Untuk apa, Nek? Tanyaku ragu. Untuk menyatukan darahmu dan darah anak ini. Darah kalian harus segera disatukan sebelum anak ini tersadar. Pekik nenek terdengar kesal. Tidak perlu, Nek. Aku tidak perlu perisai. Lirikku
dengan suara tergagap. Sangat perlu, Delisa. Bahkan tidak cukup satu perisai untukmu. Harus ada 2 perisai. Dan kita harus masih mencari 1 perisai lagi. Karena 2 perisai itulah yang akan menjaga dan menemanimu saat kamu pergi mengambil abu kremasi Nyai Widuri yang ada di Gua Ringin Kembar. Tempat itu sangat berbahaya, Nduk. Sehingga kamu tak mungkin pergi ke sana sendiri. Harus ada perisai yang rela mati untukmu. Mana mungkin ada yang seperti itu, Nek? Gak ada orang yang rela mati demi orang lain. Elaku. Ada, Del. Tante rela. Tante bersedia menjadi perisaimu. Tante rela mati untukmu. Bu, jadikan aku perisai kedua, Bu. Aku bersedia mati demi berakhirnya perjanjian ini. Ucap Tante Tami terdengar begitu yakin. Tidak, Tami. Kita harus mencari seorang anak laki-laki yang mencintai Delisa dengan tulus. Orang yang mencintai dengan tulus takkan keberatan jika harus mati untuk seorang yang mereka cintai. Ujar nenek. Mana ada, Nek? Aku saja belum kenal banyak orang di sini. Mana mungkin kita bisa menemukan seorang yang mencintaiku dengan tulus? Lagi pula aku masih kecil, Nek. Umurku baru akan menginjak 16. Aku belum paham dengan yang begituan. Pasti ada, Nuk. Nek tahu orang itu ada. Sekarang yang terpenting, kemarikan dulu jarum benangnya. Biar nenek satukan darahmu dan darah anak ini, agar dia segera kujadikan perisaimu sebelum anak ini keburu sadar dari hipnotisku. Nenek kembali menengadahkan telapak tangannya padaku. Tapi, apakah akan bahaya bagi mereka yang telah dijadikan perisaiku, Nek? Aku tidak ingin orang lain terluka hanya karena ingin menyelamatkanku. Liriku. Mataku mulai berkaca saat harus terbayang hal terburuk yang mungkin menimpa orang-orang yang menjadi perisaiku. Mereka memang dijadikan perisaimu, Nduk. Tapi tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkanmu, melainkan menyelamatkan banyak orang yang mungkin saja menjadi tumpal nenek berikutnya jika kamu tidak segera bertindak. Hanya kamu yang bisa menolong kami, Nduk. Karena kamu satu-satunya keturunan nenek yang memiliki darah campuran. Nyai Widuri menjadi penguasa lembut karena dia memiliki darah campuran. Para abdinya begitu takluk dan tanduk kepada Nyai Widuri karena darah campurannya. Lawan sebadan bagi Nyai Widuri adalah kamu, Nduk. Karena kamu memiliki silsilah yang sama dengan Nyai Widuri. 2 perisaimu hanya bertugas mengantarmu sampai kamu berhasil mendapatkan abu kremasi Nyai Widuri untuk sampai ke Gua Ringin Kembar. Bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, kamu harus memiliki sosok perisai yang rela mati untukmu. Kalian harus menyeberang Sungai Lintah untuk bisa masuk ke dalam gua itu. Belum lagi, kalian mungkin saja harus menghadapi makhluk-makhluk tak terduga yang mendiami gua itu. Kamu berdoa saja agar perjalananmu nanti berjalan lancar, agar tidak perlu ada korban di antara kalian bertiga nantinya. Setelah abu berhasil kamu dapatkan, barulah kamu lurung abu tersebut di laut terlepas. Setelah abu Nyai terpecah belah, usailah segala perjanjian dan tumbal. Tapi, bukankah kita harus menghapus mantra pada ketiga benda keramat dulu, Nek? Sebelum kita mencari dan melarung abu Nyai Widuri? Liriku. Betul, Nduk. Bahkan kuberikan 1 benda yang masih tersimpan agar kamu bisa segera melangsungkan upacara penghapusan mantra. Tapi, tunggu sampai kamu mendapatkan kedua perisai. Sebelum itu, biarkan benda keramat itu tetap bersama nenek. Nenek bertutur. 1 telapak tangannya masih menengadah di hadapanku. Jarumnya, Nduk. Liri nenek lagi. Aku menoleh Tante Tami untuk memastikan apa yang harus aku berbuat. Biarkan benda itu tetap ada pada Delisa, Bu. Tegas Tante Tami. Nenek tampak terkejut. Sesaat nenek menoleh Tante Tami lalu membuang nafas kasar. Baiklah, jika itu yang kalian mau. Sekarang, tusuk telunjuk Albert dengan jarum benang itu. Lalu, tampung darahnya di wadah ini. Soro nenek seraya menyodorkan botol berukuran mini padaku. Aku menurut. Ku terima botol dari tangan nenek. Lalu dengan perasaan tak tega,
kutusuk telunjuk pemuda kota yang masih dalam pengaruh hipnotis nenek. Darah segar mulai keluar dari telunjuk kiri Albert. Kutampung darah itu ke dalam botol mini. Lalu setelah itu, aku menusuk juga telunjuk kiriku dengan jarum yang sama, atas perintah nenek. Darah yang mengucur dari telunjuk kiriku kutampung juga pada wadah yang sama. Kusatukan darahku dengan darah Albert, hingga nenek mengucapkan kata stop. Saat darah itu telah dirasa cukup oleh nenek. "Untuk apa rambut itu, Nek?" tanyaku. Saat nenek mencabut 3 helai rambutku dan 3 helai rambut Albert. Lalu mengikat ke 6 helai rambut kami menjadi satu gulungan, lalu memasukkan gulungan rambut tersebut ke dalam botol kaca yang berisi darah kami. "Untuk menyempurnakan penyatuan antara darahmu dan darah Albert," jawab nenek. Nenek melenggang pergi setelah itu, meninggalkan aku dan Tante Tami yang masih terpaku dalam keheranan, menatap Albert yang perlahan mulai tersadar. "Oh iya Delisa, tolong besok kamu ajak Fadil main ke sini ya." Nenek kembali berucap. "Untuk apa, Nek?" tanyaku heran. "Nenek ada perlu dengan pemuda itu," singkat nenek. Lalu kembali berlalu membawa serta botol mini berisi darah dan masuk ke dalam kamar rahasianya. Di mana ini?" erang Albert. Kedua tangannya menekan kedua sisi kepalanya yang mungkin terasa pusing. "Kamu ada di rumah ini. Kamu baik-baik saja?" ujar Tante Tami, mulai cemas. Pusing sekali," keluh Albert. Aku semakin khawatir. Anak itu terlihat begitu kesakitan. Kedua tangannya masih meremas kedua sisi kepalanya. "Di mana Gali dan Alfa?" tanya Albert. Sepertinya dia benar-benar telah tersadar dari hipnotis nenek. Mereka telah pulang kembali ke kota." Nenek telah kembali dari kamar rahasianya dan memotong kalimat Tante Tami. "Kalau begitu, aku juga harus pulang. Kenapa aku masih ada di sini?" Pekik Albert. Ia mulai bangkit meski tubuhnya masih teruyung-uyung. "Kamu harus tetap di sini untuk beberapa hari. Kamu baru akan pulang setelah tugasmu selesai," tegas nenek. Tugas apa? Tugasku di sini hanya untuk mencari hewan hutan untuk kakak iparku yang sedang mengidam. Jika Gali dan Alfa sudah pulang, itu berarti aku juga harus pulang. Untuk apa aku berlama-lama di desa terpencil seperti ini?" Pekik Albert dengan pembawaannya yang arogan. "Oh iya, pulanglah jika kau mau. Pergi saja kemanapun kamu mau. Tapi asal kamu tahu saja, sebagian darahmu masih tertinggal di sini. Kemanapun kamu pergi, kamu akan kembali ke tempat ini." Lirih nenek. Aku dan Tante Tami terenyak dibuatnya. Apa maksud nenek kali ini? Tapi Albert seolah tak mau tahu. Laki-laki arogan itu tetap bersikeras untuk pergi. Albert meraih tas ranselnya, lalu menempatkan pada pundaknya. Kemudian bergegas pergi menerobos pintu utama rumah nenek tanpa mengucap sepatah kata lagi. Kami hanya mengawasi kepergian anak laki-laki itu dengan perasaan cemas. "Dasar keras kepala," gerutu nenek. Kemudian nenek kembali masuk ke dalam kamar rahasianya. Malam harinya, setelah nenek membawa botol berisi darahku dan darah Albert masuk ke dalam kamar rahasia. Sudah berjam-jam, nenek berada di dalam kamar rahasia itu. Tapi sosok nenek tak kunjung nampak keluar dari dalam kamar rahasia itu. Hanya kepulan asap putih beraroma kemenyan yang menguar dari ventilasi pintu kamar rahasia itu. Naya dan Nandu telah tertidur pulas di kamar kami. Aku dan Tante Tami masih duduk menunggu di ruang tengah. Aku dan Tante Tami masih duduk termangu menanti keluarnya nenek dari tempat itu. Kami ingin tahu hasil apa yang akan disampaikan oleh nenek dari penyatuan darahku dan darah Albert di dalam sana. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.